عفوك إني مثل جلايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا رباه عفوك إني للنور مدت يدايا نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Assalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin, saudara-saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, izinkanlah kami untuk memberikan nasihat, tausiah. Mudah-mudahan nasihat dengan tema 3 landasan kebahagiaan ini bisa memberikan pencerahan, bisa menambah iman, bisa menambah ilmu yang bermanfaat, khususnya kepada yang berbicara ini dan kemudian kepada kaum muslimin sekalian yang mendengarkan. Asal muslimin, ikhwanu fiddin, a'azzanallahu wa iyyakum. Semua manusia kalau misalnya ditanya apa yang kalian inginkan dalam kehidupan ini, pasti jawabannya tidak keluar dari jawaban saya ingin menjadi orang yang bahagia. Siapapun mereka, baik penguasa, rakyat jelata, para pejabat, orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, bahkan anak kecil, laki-laki, perempuan, semua manusia di dunia ini yang memiliki akal yang waras pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia. Akan tetapi kebanyakan manusia di dunia menganggap menjadikan barometer kebahagiaan itu ada pada uang, ada pada materi, ada pada harta, jabatan, popularitas. Sehingga dia berusaha untuk menggapai hal tersebut. Kalau seandainya kebahagiaan itu ukurannya, barometernya adalah harta, uang, wanita, tahta, maka orang yang paling bahagia adalah Qarun. Kalau seandainya kebahagiaan itu pada kekuasaan, maka orang yang paling bahagia adalah Fir'aun. Tapi coba kita lihat bagaimana ending akhir dari Qarun dan Fir'aun. Qarun endingnya dia ditenggelamkan di bumi karena kesombongannya terhadap hartanya yang begitu banyak. Dia ketika ditanya, dari mana hartamu wahai Qarun? Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Bahwasanya harta yang saya sangat banyak ini, saya memperolehnya, saya mendapatkannya dengan hasil keringat saya, dengan ilmu saya. Dia menyandarkan keberhasilan, kesuksesan yang dia raih bukan karena Allah, tapi karena kekuatan, kemampuan yang ia miliki. Bagaimana akhir dari Fir'aun? Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan di lautan karena kesombongannya juga. Ini pelajaran yang dapat kita ambil, ma'asyiral muslimin. Kebahagiaan bukan karena harta dan kekuasaan. Ada yang menganggap bahwasanya bahagia itu dengan menjadi seorang yang terkenal, seorang selebriti, artis. Kalau seandainya kebahagiaan itu dengan keterkenalan kita di hadapan manusia, maka orang yang paling bahagia adalah artis-artis top dunia. Tapi realitanya, kenyataannya, pernah kita mendengar kisah kematian seorang penyanyi legendaris
pop dunia yang terkenal yang bernama Michael Jackson. Bagaimana matinya? Bagaimana akhir hidupnya? Bagaimana endingnya? Ternyata Michael Jackson matinya dalam keadaan minum, menghisap narkoba. Ada lagi seorang artis top dunia yang mati dalam keadaan bunuh diri, dan seterusnya dan seterusnya. Intinya kebahagiaan itu barometernya bukan materi, tapi kebahagiaan itu sungguh sangat dekat pada diri kita. Kebahagiaan itu adanya di dalam hati kita. Hati yang bagaimana? Hati yang bahagia. Hati yang bagaimana? Hati yang nyaman, tentram. Tentunya hati yang dipenuhi dengan 3 perkara. Perkara yang pertama, ma'asyiral muslimin, kalau kita ingin menjadi bahagia, kata Rasulullah, idza u'tiya fasakara. Hamba yang bahagia itu tatkala dia diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur. Setiap inci dari kenikmatan yang dia nikmati, yang dia peroleh, yang dia berikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dia syukuri. Itu yang pertama, bersyukur, senantiasa bersyukur agar menjadi orang yang bahagia. Bersyukur agar kita bahagia, bukan bahagia untuk bersyukur. Kemudian landasan perkara yang kedua agar kita menjadi orang yang bahagia adalah wa idza butuliya fasabar. Ketika diuji dengan yang namanya kesengsaraan, kemiskinan, sakit, kesempitan, kesedihan, orang yang bahagia itu adalah orang yang sabar. Karena hidup ini kalau kita hari ini tidak diuji di atas kenikmatan, pasti Allah akan menguji di atas kesengsaraan. Kalau hari ini kita tidak diuji di atas kelapangan, maka Allah akan menguji di atas kesempitan. Kalau hari ini Allah tidak menguji di atas kesehatan, maka Allah akan menguji di atas kesakitan. Itulah rumus dunia. Seperti roda yang senantiasa berputar, yang Allah perjalankan bagi setiap hamba-hambanya yang beriman. Bahkan orang-orang kafir pun diuji oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, ikhwanu fiddin, saudara-saudaraku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Perkara yang terakhir, landasan yang terakhir agar kita menjadi orang yang bahagia adalah idza dzuniba istighfar. Tatkala berbuat dosa, maka segera istighfar. Ma'asyiral muslimin, manusia di dunia ini tidak ada yang lepas daripada dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam, anak manusia pasti akan mengalami kesalahan. Kesalahan yang sering diulang. Setiap hari kita berbuat salah, bahkan setiap menit, setiap detik kita berbuat dosa. Wa khairu khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah. Jadi kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, kajian tausiah ringkas pada pagi yang cerah ini, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, amalkanlah 3 landasan orang-orang yang bahagia tersebut. Yang pertama adalah tatkala dia diuji dengan kebahagiaan, dengan harta yang melimpah, dia mencoba untuk menjadi orang yang bersyukur. Sebagaimana Nabi Sulaiman diuji dengan kekuasaan, harta yang melimpah, dia bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ni'mal abdi. Nabi Sulaiman itu adalah sebaik-baik hamba. Karena Nabi Sulaiman dia bisa mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan. Kita ingin menjadi orang yang bahagia adalah tatkala kita diuji dengan musibah, dengan sakit, dengan kesempitan, dengan kesedihan, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang sabar. Sebagaimana Nabi Ayub, beliau diuji dengan sakit yang sangat lama. 17 tahun beliau sakit yang sangat parah, sampai kemudian beliau diusir oleh tetangganya, oleh kaumnya, karena bau dari penyakit Nabi Ayub sangat mengganggu. Akan tetapi Nabi Ayub disebutkan dalam Al-Quran dengan ni'mal abdu, sebaik-baik hamba. Karena apa? Karena Nabi Ayub beliau
berhasil melewati ujian sakit dengan kesabaran. Yang terakhir, kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, jangan lupa ketika kita berbuat dosa, hendaknya kita iringi dengan taubat, istighfar kepada Allah. Sebagaimana Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah terjumus dalam dosa, sehingga Allah peringatkan. Nabi Yunus dimakan oleh ikan paus. Di dalam perut ikan paus, beliau beristighfar kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau, inni kuntu minadz zalimin, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dengan sebab istighfarnya tersebut, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Allah ampuni dosanya. Demikian kajian ringkas pada pagi yang cerah ini, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya kepada diri saya pribadi dan umumnya kepada kaum muslimin yang sedang mendengarkan kajian hari ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.